Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita masih berada di dalam Masjid Muhammad Said, Dusun Sono Tengah, Desa Kebon Agung, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang, atau didampingi oleh pengurus Masjid Muhammad Said. Ada juga di sebelahnya lagi yaitu pengurus remaja masjid dari Masjid Muhammad Said. Untuk itu kami persilakan beliau-beliau untuk memperkenalkan nama dan jabatan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pagak TV yang meliput acara pada siang hari ini atau sore hari ini di Masjid Kiai Haji Muhammad Said, Duku Sono Tengah, Desa Kebon Agung. Dan saya sebagai Ketua Takmir Haji Sahal Wuryanto, dan di sebelah saya adalah Ketua Dewan Aktivis Remaja Masjid Adik Muhammad Robi. Mengenai sejarah singkat berdirinya Masjid Kiai Haji Muhammad Said, bisa dijelaskan mulai awal hingga detik ini bagaimana masjid ini berdiri dan mungkin pernah direnovasi berapa kali? Terima kasih, bahwa masjid ini adalah didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Said, dan saya tidak tahu persis tahunnya berapa, cuma menurut saya sebelum berdirinya NU. Jadi mungkin berdirinya masjid ini di antaranya tahun 1925, perkiraan saya begitu. Karena Yai Haji Muhammad Said ini waktu Presiden Soekarno ini pernah menjadi delegasi Indonesia untuk Uni Soviet. Jadi Yai Haji Muhammad Said ini pernah menjadi delegasi Indonesia untuk Uni Soviet. Dan masjid ini dulu di dalam perjuangan negara kita Republik Indonesia banyak berperan. Karena Kiai Haji Muhammad Said di lingkungan masjid ini punya kolam. Kalau orang Jawa mengatakan blumbang. Dan blumbang ini kalau orang masuk ke dalam kolam itu, keluar mentas dari kolam itu ditembak tidak apa-apa. Maka dari itu Masjid Kiai Haji Muhammad Said ini sangat berperan penting untuk perjuangan negara kita Republik Indonesia. Sehingga banyak pejuang-pejuang yang hadir di pondok Kiai Haji Muhammad Said ini untuk mencari kekebalan. Karena kalau zaman dulu itu perlu kekebalan, tidak makan ditembak, tidak makan dibacok, sehingga kalau masuk ke dalam kolam Kiai Haji Kiai Muhammad Said ini, insya Allah mentas itu langsung tidak makan ditembak, itu begitu. Terus masjid ini sudah mengalami 2 renovasi, karena Yai Haji Muhammad Said setelah di Sono Tengah ini langsung hijrah ke Ketapang, Kepanjen. Lah masjid ini dan pondok ini diserahkan kepada temannya yang bernama Kiai Haji Anwar Thohir, yang sekarang pondoknya diberi nama Pondok Al-Munib. Itu ya, terus setelah Kiai Haji Muhammad Said diteruskan Kiai Haji Anwar Thohir, langsung diteruskan oleh anak-anaknya Kiai Haji Anwar Thohir, yang sekarang ini pondok yang depan ini diteruskan oleh anak beliau yaitu Gus Yusuf Anwar, yang belakang
diteruskan untuk anak beliau yaitu Pondok Putri Gus Ismail Anwar itu. Lah, masjid ini sudah mengalami 2 renovasi. Renovasi yang pertama yaitu tahun 1984. Selesai 1985 selesainya, yang diresmikan oleh Bapak Bupati Edi Slamet waktu itu, ya. Waktu itu yang menjabat takmir yaitu almarhum Bapak Ali Huda Amarudin, ini yang menjadi takmir. Terus itu diteruskan oleh takmir yang baru yaitu Bapak Haji Muhammad Subhan. Lah, Bapak Haji Muhammad Bekan ini lama menjadi takmir, mungkin sampai 15 tahun, sehingga ada renovasi lagi masjid ini yang sekarang berdiri seperti ini. Ini renovasi ini yang dilakukan oleh ketua takmir yaitu Bapak Haji Subhan. Bahkan yang menjadi ketua bangunan dan arsitekturnya masjid ini adalah saya sendiri, itu ya. Jadi saya mengelola membangun dengan ketua takmir yaitu Bapak Haji Subhan, dimulai dari tahun 1920 dan selesainya 1923, yang diresmikan oleh Bapak Bupati juga yaitu Bapak Bupati yang terakhir, yang kemarin Bapak Haji Sanusi ya. Ini untuk sekilas sejarah masjid ini. Memang masjid ini saya kira masjid yang tertua lah di daerah Malang Selatan ini, karena masjid ini didirikan sebelum NU berdiri. Masjid ini sudah berdiri, usianya sekitar kalau sekarang dari 1925, sekarang 2024, kurang lebih dari 70 tahun lebih. Jenis aliran. Nah, tadi kalau kita sudah menyinggung mengenai arsitektur, nah otomatis kita menyinggung aliran, Pak. Nah, ini aliran yang dianut oleh masjid ini bergaya apa gitu kalau boleh tahu? Aliran ya kita yang sangat mantap, yang nggak asing lagi, aliran ahli sunnah wal jamaah. Kalau dari segi bangunan ini memang saya menyontoh dari ornamen yang banyak ini dari Turki ya. Sehingga masjid ini kalau dilihat dari luar seperti masjid Turki kan. Ya. Jadi ornamen ini memang saya mengambil yang paling banyak yaitu dari Turki. Mengenai mazhab dalam praktek ibadah masjid ini memang tadi seperti yang Bapak katakan Ahlussunnah wal Jamaah ya, menganut Ahlussunnah wal Jamaah wa Nadhiyah. Daya tampung masjid ini kira-kira berapa ratus orang, mulai dari lantai bawah sampai lantai atas? Kalau ini kan ada 11 shop, satu shopnya ini kan 25, sehingga 11 dikalikan 25 ada 375. Ini untuk ruangan dalam tok ya. Terus ada teras kanan kiri dan depan. Ini insya Allah di bawah ini 500 jamaah di bawah. Kalau yang di atas itu 300 jamaah karena dikurangi poin tengah ini ya, itu ada 300, sehingga total kesemuanya niki
di dalam masjid dan di teras masjid ini perkiraan saya menampung 750 jamaah sampai 800. Bahkan kalau sampai dari pelataran halaman itu bisa sampai 1000. Dan ini kalau hari raya biasanya sholat Id itu sampai di pertigaan sana. Sampai pertigaan, di ruangan ini gedung-gedung madrasah Al-Munib semuanya penuh. Jamaah itu kan macam-macam ya Pak ya, latar belakangnya dari mana? Apakah cuma jamaah warga Sono Tengah, dusun Sono Tengah sini aja, atau ada yang dari dusun tetangga misalnya dari Bonagung atau Sonosari, atau warga yang melintas di sini, atau gimana? Persentasenya bisa ditulis enggak ya secara persentase? Kalau jamaah hari-hari biasa memang warga kita ini ya macam-macam, ada yang Muhammadiyah, ada yang mungkin yang lain-lain, ada yang ikut jamaah di sini. Tapi kita sebagai umat Islam semuanya itu saya kira sama ya. Saya kira sama dan kita saling menghormati. Suatu contoh kita kalau sholat subuh, karena kita ini sudah biasa membaca kunut, tapi kalau kita lihat kok itu ada jamaah yang dari Muhammadiyah, sehingga kita membaca kunut kita tidak panjang-panjang, kita saling menghormati. Dan di sini banyak dari perumahan-perumahan pendatang baru, sehingga jamaah di masjid ini banyak orang-orang yang baru yang menempati tempat tinggal baru, sehingga jamaah masjid ini semakin hari semakin bertambah, sehingga sholat sehari-hari walaupun sholat berjamaah baik ke duhur, asar itu masih paling sedikit ini ada 50 orang. Paling sedikit sholat duhur itu paling sedikit 50 orang. Karena tempat masjid kita ini masjid di dusun, dan warga setempat adalah semuanya ini bekerja kadang-kadang ke kota, sehingga yang jamaah di sini ini enggak seberapa banyak, tapi alhamdulillah lebih dari 50 sholat duhur dan asar. Tapi kalau maghrib, isya dan subuh itu bisa sampai 100 orang. Kegiatan apa saja yang menarik di setiap bulan Ramadan di masjid ini? Setiap tahunnya itu beda ataukah sama dalam setiap tahunnya? Biasanya ini kan anak-anak muda ya Pak ya, yang termasuk tim kreatif ya, semacam itulah yang menginisiasi kegiatan ini supaya hidup, supaya berwarna-warni itu. Nah, ini apa aja? Mungkin ada ide-ide. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau yang diagendakan oleh Dewan Aktivis Remaja Masjid itu mulai tahun kemarin, Ibu, karena ini masih remaja masjidnya masih baru. Sebelum-sebelumnya itu belum ada. Jadi ini perdana, Bu. Perdana baru diresmikan tahun kemarin, insya Allah bulan Juni oleh Ketua Takmir telah diresmikan. Nah, itu kegiatan-kegiatan kita sebelum Ramadan, sebelum bulan Ramadan itu kita pasti memperingati event peringatan Hari Besar Islam. Nah, event tersebut digelar lumayan besar, Bu. Digelar lumayan besar yang sampai saat ini kita dari Dewan Aktivis Remaja Masjid telah melaksanakan 4 kali peringatan Hari Besar Islam. 4 kali, di antaranya yang pertama dulu PHBI yang pertama itu pawai obor Idul Adha ya. Terus kemudian yang kedua Muharram, peringatan 1 Muharram. Nah, itu juga kirab yang diikuti oleh seluruh warga dusun Sono Tengah. Kemudian yang ketiga itu Maulid Nabi.
itu dilaksanakan di dalam masjid sini saja. Kemudian yang keempat kemarin itu di perempatan RW 15 Dusun Sono Tengah. Itu acaranya digelar penutupan akbar kegiatan sedusun Sono Tengah. Seperti itu, Ibu. Kegiatan keagamaan seperti imtihan, kemudian penutupan tahlil, penutupan istighosa. Nah, itu ditutup secara bersamaan di RW 15 kemarin, insya Allah hari Minggu tanggal 3 Maret kemarin ini, Bu. Bagaimana cara mengatasi membludaknya jamaah di setiap ini? Mungkin ada yang namanya sholat, ada tadi katakan sholat hariannya jumlah 50, 100 ya, masing-masing waktu beda. Nah, dalam 5 waktu aja ada beda-beda jumlah jamaah. Nah, dalam seharinya. Nah, yang saya tanyakan dalam sholat mingguan yang namanya sholat Jumat itu berapa kapasitasnya jamaah yang hadir? Terus dan sholat Idul Fitri tadi sudah disinggung, tapi ini mungkin lebih dijelaskan lagi, lebih detail. Itu kira-kira total jamaah yang hadir itu berapa? Sholat Idul Fitri 2 Ida ini ya Pak ya, Idul Fitri dan Adha itu gimana masing-masing, mohon jelaskan. Kalau sholat Jumat ini biasanya ini antara lantai 1 dan lantai atas, lantai 2 itu sudah cukup. Diperkirakan sekitar 1.100 sampai 1.200 orang. Ya. Kalau sholat Idul Fitri ini memang kita menyiapkan yang secara matang karena jumlah jamaah yang membludak. Karena kalau Idul Fitri itu semua warga Sono Tengah yang merantau itu semua pulang kampung, sehingga jamaah di masjid ini sangat membludak. Tapi dengan persiapan kawan-kawan dari pengurus ketakmiran ini sudah ada persiapan untuk alas, yaitu berupa terpal yang berbentuk shop. Itu untuk keseluruhan dari lingkungan Pondok Al-Munib sampai ke kampung itu sudah ada semua, sudah siap semua, sudah kita siapkan. Lah, ya sudah diantisipasi semuanya, insya Allah tidak sampai kesulitan untuk menyiapkan tempat-tempat untuk jamaah, sehingga jamaah yang sholat di Masjid Kiai Haji Muhammad Said ini sangat nyaman gitu. Nah, untuk kegiatan Idul Adha ini yang sangat menarik. Karena apa? Karena kegiatan Idul Adha ini masjid ini menampung hewan kurban. Itu biasanya ini 7 ekor sapi dan 40 sampai 50 ekor kambing. Ini dukuh yang tidak terlalu besar, ini bisa menampung hewan kurban yang sedemikian banyak, dan hasil penyembelihan hewan kurban ini ada yang kita distribusikan kepada luar Sono Tengah seperti yayasan-yayasan yang ada di lingkungan dekat dukuh Sono Tengah ini, sehingga penyembelihan hewan kurban di sini sudah terbiasa. Jadi kita sudah mempunyai alat-alat untuk menyembelih hewan kurban. Jadi tidak sulit untuk merobohkan sapi, itu semuanya ada alat yang sangat memadai dan yang sangat baik lah. Untuk pemotongan tulang belulang kita tidak pakai pecok dan sebagainya, kita sudah pakai mesin semuanya, semua. Sehingga di sini di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan Idul Adha ini kita sudah tertata dengan rapi ya. Terus saya nambah lagi untuk kegiatan sholat raweh ini ya, yang tadi belum saya singgung ya.
sholat tarawih ini masjid ini penuh ya, masjid ini penuh. Nah biasanya sebelum sholat tarawih ini sebelum maghrib ini kita mengadakan takjil atau buka bersama yang insya Allah konsumsi atau menunya itu juga dari warga untuk warga. Karena apa? Tujuan kita dari warga ini apabila ada tamu-tamu dari luar desa, musafir yang mampir di sini alhamdulillah sudah siap semua, dan di dalam masjid ini sudah baru kita belikan karpet yang baru. Ini baru beli Bu, baru beli 131 juta. Terus di bawahnya ini ada penahan karpet supaya tidak lembab. Ini pembeliannya 19 juta. Dan kita plus juga beli alat ini vakum, vakum. Ya untuk membersihkan ini yang dari Turki yang besar itu 19 juta. Hingga total kemarin pembelian karpet dan yang lain itu totalnya 165 juta. Alhamdulillah kita dibantu dari bapak-bapak atau donatur-donatur, para habaib yang dari luar Sono Tengah, terutama Habib Haidar dari Jakarta dan Habib Abdullah bin Talib dari Lampung, dan banyak-banyak habib-habib dari Kota Malang yang membantu pembelian karpet ini, sehingga dengan waktu yang singkat 2 minggu kita bisa mengumpulkan dan bisa membeli dengan uang yang sebanyak 165 juta ini. Kita mencari dan kita mengumpulkan hanya 2 minggu sudah selesai dan sudah terpaksa bisa nyaman kita buat taraweh. Dan untuk persiapan Idul Fitri alhamdulillah masjid ini sudah siap semuanya, alhamdulillah. Sholat Jumat itu atas bawah sudah kita bisa digunakan. Cuma biasanya orang itu ke atas itu yang tua enggak mau ya, biasanya ya anak kecil-kecil yang muda-muda itu di atas ya. Terus teras ini penuh, mungkin jumlah dari kesemuanya kalau sholat Jumat itu antara 1000 sampai 1100 orang. Dan sini juga disiapkan Jumat berkah. Jumat berkah, ada konsumsi macam-macam, minuman dan sebagainya, semuanya sudah tersiap di masjid ini. Ya dari warga. Nah, masjid ini cuma menampung, karena warga ini sudah semuanya jamaah ini sudah mengerti semua, sehingga masjid ini hanya menampung, jadi masjid tidak sulit untuk memasak sendiri. Tapi waktu kegiatan pengajian rutin yang Sabtu, Jumat malam Sabtu setelah sholat maghrib ini masjid memang masak konsumsi sendiri. Masjid memasak untuk konsumsi supaya apa? Supaya jamaah kita ini lebih banyak. Setelah kita mendengarkan Mau'idatul Hasanah ya, setelah itu sholat Isya. Setelah sholat Isya selesai, kita langsung makan bersama-sama di teras ini yang sangat ramai, sangat senang, sangat sangat tegur sapa satu yang lain yang nggak ketemu, sehingga mereratkan tali sahabat kita, tali silaturahim kita. Oh Bapak Bendahara nggih, mungkin diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kula selaku pengurus atas nama Bapak Kholili, pengurus masjid sebagai jabatan bendahara manajemen keuangan di Masjid Kiai Haji Muhammad Said. Nah, di langsung mawon Dusun Sono Tengah,
Desa Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Ini ada pertanyaan yang mungkin karpet ya, walaupun sih tak. Dari mana sumber dana untuk sarpras masjid ini, baik perawatan maupun untuk pembangunan? Sumber pribadi atau hanya mengandalkan dari donatur dari luar atau dari jamaah atau dari pemerintah? Untuk dana donatur untuk pembelian karpet yang diandalkan dana dari luar atau dari jemaah se-Dusun Sono Tengah. Untuk dari pemerintah mungkin masih belum, hanya bantuan yang kemarin pas di tahun 2023 Pak ya. Pas tahun 2023 sebesar 15 juta. Tuh. Ya, untuk kegiatan subuh keliling. Maksimal ini untuk pembelian karpet sebesar totalnya 167 juta. Dan untuk sumber dana dari luar mencapai 97 juta. PT-PT bukan, dari pemerintah bukan, dari orang pribadi, dari kerabat-kerabat beliau Pak Haji Sahal. Pemerintah dari dinas kabupaten. Ya, ya itu 15 juta itu dari Kemenag itu, dari Kabupaten Malang di tahun 2023. Suluh. Untuk biaya perawatan setiap harinya ini untuk marbot sebagian dari Bapak Ketua Takmir, ya dari kerabat-kerabat Bapak Ketua Takmir juga marbot, terus sebagian yang kebutuhan sedikit-sedikit untuk mengambil di kas masjid di Kiai Haji Muhammad Said ini. Dan semua sumber dananya juga dari uang kotak masjid, dan kekurangannya nanti tambahnya dari Bapak Ketua Takmir dan kerabat-kerabatnya di luar itu aja. Itu aja dari sana. Apa saja yang pernah diberikan pemerintah atau penghargaan apa saja terhadap masjid ini? Alhamdulillah, kalau masjid ini penghargaan sih belum sih, tapi kalau hadiah itu sudah ya. Yang kemarin subuh keliling karena dianggap masjid ini yang paling baik di Kecamatan Pakisaji di dalam melaksanakan subuh keliling. Bahkan di Kota Malang, ini kalau menurut keterangan, karena waktu kegiatan subuh keliling di sini, Bapak Bupati Sanusi langsung dapat ucapan selamat dari Bapak JK. Sehingga saya kira waktu kegiatan subuh keliling di masjid ini adalah yang terbaik di Kota Malang. Waktu itu kita diberi oleh Bapak Bupati semacam hadiah, insya Allah 3 juta. Terus dari Ibu Camat, itu karena dinilai masjid ini berhasil dengan baik mengadakan subuh keliling, kita dipanggil diberi hadiah 3 juta. Cuma secara penghargaan itu belum pernah. Karena saya sebagai ketua takmir ini juga belum lama, masih 1 tahun gitu loh ya. Jadi belum bisa mengikuti kegiatan-kegiatan baik kegiatan masjid se-Kecamatan Pakisaji atau se-Kabupaten Malang. Ini kita belum pernah mengikuti studi itu gitu loh ya. Tapi saya merasa syukur, alhamdulillah, dengan pembangunan renovasi masjid ini, saya ulangi lagi, ini 90% dana ini dari warga Sono Tengah khusus, yang 10% ini dari luar Sono Tengah. Jadi betapa kuatnya imannya orang Sono Tengah dengan dukuh yang sekecil ini bisa membangun masjid yang semewah ini. Diperkirakan dana yang kita butuhkan 3M 500, komplit keseluruhan untuk pembelian lampu dan sebagainya. Lampu ini baru beli 50 juta. Kontribusi masjid ini terhadap warga jamaah secara intern ya,
dan lingkungan cara berdakwah masjid ini supaya disenangi warga. Dan cara memakmurkan masjid itu bagaimana, Pak? Satu, saya untuk mengenalkan masjid dan memperkuat iman orang Sono Tengah. Cara dakwah untuk mengisi masjid adalah satu, kita memberi pelayanan kepada masyarakat yang secara baik dan menarik. Suatu contoh ngaji, ada persiapan konsumsi dan sebagainya. Kedua, kita ke jamaah tahlil untuk memberi pengertian supaya mau masuk di dalam masjid dan mau memakmurkan masjid. Karena apa? Karena orang-orang yang belum bisa masuk masjid, ini kontribusinya kepada masjid ini juga besar. Apabila masjid ini membutuhkan apa-apa kebutuhan masjid, beliau orang-orang yang belum bisa masuk masjid itu banyak kontribusinya yang masuk di masjid sini, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan masjid atau pembangunan apa saja ini Sono Tengah tidak kesulitan untuk mencari dana, karena warga Sono Tengah baik yang masuk masjid atau yang tidak masuk masjid itu kontribusinya ke masjid ini sangat besar, Ibu. Jadi kita dakwah kita memberi pelayanan yang baik dan memberi fasilitas yang baik di dalam masjid, dan kita ke jamaah-jamaah untuk memberi pengertian supaya bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum masuk masjid ini bisa masuk masjid. Demikian liputan kami dari dalam Masjid Kiai Haji Muhammad Said, Dusun Sono Tengah, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang, dengan pengurus atau jajaran pengurus takmir dan remaja masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.